Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Dalam hal kekuatan militer, Indonesia seharusnya sudah mulai diperhitungkan. Terbukti, Indonesia telah mampu membuat 9 kapal perang canggih. Indonesia yang adalah negara maritim, dan oleh karenanya, maka kekuatan armada laut seharusnya benar-benar mampu melindungi keutuhan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini 9 kapal perang canggih buatan anak bangsa Indonesia. Number 1. Kapal induk helikopter. Salah satu yang membanggakan dari militer Indonesia adalah dengan dimilikinya kapal induk helikopter yang dibangun oleh PT PAL Indonesia. Indonesia memiliki 5 LPD-125M, di mana 2 kapal dibangun di Korea dan 3 kapal dibangun di PT PAL Surabaya. Kapal Landing Platform Dock atau LPD-125M dirancang untuk mampu dipasangi senjata 100 mm dan dilengkapi dengan fire control system untuk melakukan self-defense guna melindungi pendaratan pasukan, kendaraan tempur, serta pendaratan helikopter. Kapal LDP 125 meter ini didesain untuk pendaratan landing curve unit 23 meter, operasi amfibi, tank carrier, combat vehicle 22 unit, dan tactical vehicle 13 unit. Dalam sekali bergerak, LDP ini juga mampu mengangkut 507 personil, termasuk 354 tentara, kru, dan officer. Kapal Landing Platform Dock atau LDP ini juga mampu mengangkut 5 unit helikopter jenis Mi-2 atau Bell 412 serta mampu berlayar selama 30 hari secara terus-menerus. Number 2. KRI Banda Aceh. Salah satu kapal perang Indonesia yang memiliki kemampuan handal lainnya adalah KRI Banda Aceh. KRI Banda Aceh mampu menampung 5 helikopter. 3 helikopter ditempatkan di dek dan 2 helikopter di dalam hanggar. Kapal ini juga dirancang untuk mengangkut 22 tank, 560 pasukan, dan 126 awak. Kapal ini juga dapat mengangkut kombinasi 20 truk dan 13 tank. Selain itu, kapal ini juga berfungsi untuk memobilisasi pasukan. Kapal sepanjang 125 meter x 22 meter ini juga dapat digunakan untuk fungsi operasi militer selain perang atau OMSP, seperti membawa logistik ke daerah bencana alam. KRI Banda Aceh 593 adalah salah satu jenis kapal perang bertipe landing dock yang pembuatannya dikerjakan oleh PT PAL Surabaya dan mulai beroperasi sejak bulan Maret 2011. Number 3. Kapal cepat rudal atau KCR Trimaran. Di urutan ketiga sebagai kapal perang canggih buatan Indonesia adalah KCR Trimaran. Kapal cepat rudal Trimaran merupakan kapal perang dengan teknologi canggih yang saat ini sedang dikembangkan oleh PT Lundin Industri Invest di Banyuwangi, Jawa Timur. Kabarnya, TNI Angkatan Laut telah memesan 4 kapal jenis ini. Kapal ini rencananya akan digunakan sebagai Littoral Combat Ship atau LCS pertama milik Indonesia. Kapal cepat rudal atau KCR Trimaran juga merupakan satu-satunya kapal perang di dunia yang berbahan komposit serat karbon. Perlu Anda tahu juga, sudah ada beberapa negara di dunia pengguna kapal perang berdesain Trimaran, namun tidak satupun yang berbahan komposit serat karbon. Kapal cepat rudal atau KCR Trimaran ini dipersenjatai misil anti kapal C-750 yang berdaya jelajah 120 km. Selain itu juga dilengkapi dengan sistem sewako modern dan diproyeksikan menjadi kekuatan pemukul TNI Angkatan Laut yang handal dan menakutkan di laut karena mampu menginduksi panas dan sulit untuk dideteksi oleh radar lawan. Number 4. KRI Kujang 642. Kapal perang buatan Indonesia berikutnya adalah KRI Kujang 642. Kapal perang ini merupakan kapal perang Republik Indonesia bertipe kapal cepat rudal yang pembuatannya
dilakukan oleh PT Palindo di Batam. KRI Kujang 642 diluncurkan pada bulan April tahun 2011 dan ditugaskan pada bulan Februari tahun 2012. KRI Kujang 642 memiliki ciri-ciri umum yakni jenis missile boat, panjang 44 meter dan lebar 7,40 meter, kecepatan maksimal 30 knot, awak kapal 3.513 personel pasukan khusus, memiliki sensor dan sistem pemproses Sewako, dan senjata 2 kali C705 SSM, 1 kali 30 mm AK630 CIWS, dan 2 kali 20 mm Denel Vector G12. Number 5. KRI Banjarmasin 592. Kapal perang canggih buatan Indonesia di urutan kelima, yakni KRI Banjarmasin 592. Kapal ini adalah kapal ketiga jenis LPD atau Landing Platform Dock. Kapal ini dirancang sebagai kapal pendukung operasi amfibi yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendaratan berikut kendaraan tempur beserta kelengkapannya. Kapal ini juga mampu mengangkut 5 buah helikopter, 3 di geladak heli dan 2 di hanggar. Selain sebagai kapal tempur, kapal yang berteknologi desain semi-seluman ini juga berfungsi untuk operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam. KRI Banjarmasin 592 mulai diluncurkan dan ditugaskan pada tanggal 28 November tahun 2009. Berat keseluruhan sebesar 7.300 ton dan panjang 125 meter, sedangkan lebar 22 meter. KRI Banjarmasin 592 memiliki kecepatan maksimal 15,4 knot dengan jarak tempuh 30 hari tanpa pasukan. Kapal ini mengangkut 500 orang ABK dan sekoci 2 kali LCT. Sedangkan persenjataan memiliki 1 kali Cannon 57 mm dan 2 kali Cannon 40 mm. Number 6. KRI Krait 827. Kapal perang asli buatan Indonesia yang keenam, yaitu KRI Krait 827. Kapal perang ini adalah kapal patroli kelas PC-40 hasil desain dari Vasarkan TNI Angkatan Laut Mentigi dan dibangun bekerja sama dengan PT BES Batam. Kapal ini mempunyai panjang badan sepanjang 40 meter dan dirancang bisa melaju dengan kecepatan 20 knot didorong oleh 2 buah mesin diesel 1250 HP, sedangkan badan kapal terbuat dari aluminium alloy. Desain kapal atau prototipe dimulai pada tahun 2006, sedangkan peletakan lunas dilakukan pada Juni 2007, yang secara simbolis dilakukan oleh Waaslok Kasal dan Waasrena Kasal saat itu, yaitu Laksamana Pertama Ateng Alibansyah MM dan Laksamana Pertama Marsetio MM. Kapal ini diluncurkan pada pertengahan tahun 2008 dan diresmikan oleh Panglima TNI pada Desember 2008 di dermaga Vasarkan TNI Angkatan Laut Mentigi. Selama pembangunannya, kapal ini diawasi dan disupervisi penuh oleh Satgas dari Vasarkan TNI Angkatan Laut Mentigi serta di bawah pengawasan Biro Klasifikasi Kapal Internasional, yaitu BV atau Bureau Veritas Prancis, sehingga kualitas kapal bisa terjamin. Di samping tugas patroli keamanan laut, kapal ini juga bisa digunakan sebagai kapal SAR dan kapal untuk bantuan bencana alam, sehingga kapal ini dilengkapi dengan hydraulic crane yang dapat digunakan pada saat SAR maupun bongkar muat bahan bantuan untuk daerah bencana. Di samping itu, kapal ini didesain autopilot untuk memudahkan pengendalian selama kapal melintasi alur pelayaran yang sempit dan untuk jarak tempuh yang jauh, sehingga moral pengawak dan kemudahan pengoperasian kapal tetap terjaga. KRI Krait 827 memiliki panjang 40 meter dan lebar 7,2 meter, sedangkan kecepatan maksimal 20 knot dan kecepatan ekonomis sebesar 16 knot. Sedangkan dalam persenjataannya, KRI Krait 827 dipersenjatai dengan 2 kali Kal 12,5 mm, Kal 25 twin barrel dengan sistem kontrol 2 kali C802 atau space dan sistem pengaman peluncur sudah disiapkan.
juga memiliki safe loading dan unloading C802. Number 7. KRI Tarihu 829. Kapal perang buatan Indonesia yang ketujuh, yaitu KRI Tarihu 829. Kapal perang ini adalah kapal buatan Indonesia yang mampu bertugas sebagai kapal perusak. KRI Tarihu 289 memiliki panjang 40 meter, lebar 7,3 meter, dan dilengkapi dengan persenjataan meriam kaliber 20 mm dan 12,7 mm. Dalam uji coba saat ini, KRI Tarihu 829 mampu menempuh kecepatan maksimal sebesar 25 knot. Sama seperti KRI Krait 827, KRI Tarihu 829 merupakan kapal patroli cepat buatan Farsakan yang dibuat di Mentigi, Batam. Keunggulan kapal buatan anak bangsa ini yakni menggunakan bahan baku aluminium, sehingga dari sisi efektivitas, bahan baku bangunan kapal KRI Tarihu 829 dan KRI Krait 827 adalah glass fiber reinforced plastic atau GFRP yang memungkinkan kapal patroli cepat ini lebih ringan dan lentur jika dibandingkan dengan kapal yang terbuat dari besi. Berikutnya, maintenance aluminium lebih murah dan tahan karat atau tahan korosi dan dirancang hemat bahan bakar. Number 8. KRI Alkura 830. Kapal perang buatan Indonesia yang ke-8 adalah KRI Alkura 830. Kapal perang ini dibuat oleh Fas Harkam di Mentigi, Batam. KRI Alkura 830 merupakan kapal yang dibuat khusus sebagai kapal patroli dengan kecepatan tinggi. Terbukti, kapal ini pada waktu yang lalu berhasil menggagalkan berbagai aksi penyelundupan di wilayah perairan Indonesia. Number 9. KRI Celurit 641. Kapal perang buatan anak bangsa yang ke-9, yaitu KRI Celurit 641. Kapal perang ini merupakan salah satu kapal perang buatan asli Indonesia yang memiliki kemampuan hebat serta teknologi canggih. Pembuatannya dilakukan oleh PT Palindo Marine Industri Tanjung Bucang, Batam. Kapal ini bertipe kapal cepat rudal. KRI Celurit 641 berfungsi sebagai kapal pemukul reaksi cepat yang dalam pelaksanaan tugasnya mengutamakan unsur pendadakan, mengemban misi menyerang secara tepat, menghancurkan target sekali pukul, dan menghindari dari serangan lawan dalam waktu singkat pula. KRI Celurit 641 memiliki panjang 44 meter dengan lebar 7,40 meter dan berat 250 ton, serta memiliki sistem pendorong handal yang mampu berlayar dan bermanuver dengan kecepatan 30 knot. Kelebihan dari KRI Celurit 641 yaitu dilengkapi dengan sistem persenjataan canggih berupa sensor weapon control atau SEWACO, meriam kaliber 30 mm, 6 laras sebagai close-in weapon system atau CIWS, serta meriam anjungan 2 unit kaliber 20 mm. Selain itu, KRI Celurit 641 mampu menampung bahan bakar sampai dengan 50 ton dan air tawar 15 ton, serta 35 orang anak buah kapal dan masih mampu memuat 13 personil pasukan khusus. Begitu juga dengan alat komunikasi. KRI Celurit 641 juga sudah dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang mampu digunakan untuk melaksanakan komunikasi antar kapal permukaan dan pesawat udara dalam satu sistem. Itulah 9 kapal perang canggih buatan anak bangsa Indonesia. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys.